Ini Pak, itu baru salah satunya ya. Banyak hadis menyatakan dengan tepat bahwa Muhammad itu mati karena racun ditebar. Oke Pak, oke, tunjukkan saja Pak. Ya. Nah, daripada saya buka banyak hadis, ya kan? Oke. Coba tolong dibuka dong yang dari NU punya. Jadi kalau Bapak mau komplain, coba Bapak suratin ke NU, Pak. Bagian mana, Pak? Ya. NU sendiri pun telah menyatakan bahwa Muhammad, ya. Oke Pak, halo Pak. Ya, itu yang itu. Ngomong apa? NU sendiri dengan jelas, ya. Kenapa? Jelas. Saya sih suara saya. Jelas. Ya. Kalau saya ngomong Pak. Silakan. Iya, silakan Pak. Halo? Iya, boleh saya bicara? Ya, silakan Pak. Halo? Iya. Silakan Pak. Boleh saya bicara Pak? Bicara aja Pak, bicara aja. Saya pikir ya jadi terserah dari pihak. Oke. Jadi terserah dari pihak teman-teman Kristiani mau meneruskan hadis atau mendetailkan nggak apa-apa. Cuman intinya bagi saya gini Pak, benar ataupun tidak peristiwa itu setidaknya itu kan berarti diracun Pak. Diracun pun berarti tidak kayak serta-merta tanpa gejala apapun kemudian tiba-tiba meninggal gitu kan tidak itu Pak. Maksud saya itu loh Pak. Maksudnya tidak secara tiba-tiba putus urat nadi gitu kan. Gimana Pak? Maksudnya gimana? Iya maksudnya gini Pak. Saya pikir kepastian mengenai hadis itu. Halo? Jadi gini ya? Pak ya. Jadi kepastian mengenai hadis itu kemudian bisa dihubungkan dengan surat Al-Haqqah ayat berapa tadi 44 ya. Itu kan saya pikir apalagi kapasitas saya tidak itu kan harus orang-orang minimal ya levelnya inilah orang yang mempelajari hadis S1-nya hadis lah, S1-nya hadis kalau enggak S1-nya apalah gitu kan. Saya kan S1-nya saya bukan orang itu nantinya gitu. Jadi intinya gini Pak. Intinya kalaupun meninggal ini kan kalau meninggal berarti kan misalkan karena haibar berarti kan ya berarti karena racun Pak. Itu misalkan karena racun. Tapi kan tidak serta-merta langsung meninggal kan bukan gitu Pak. Emang enggak langsung meninggal Pak, tetapi sekarat Pak, sakit yang sangat sekarat Pak. Ya memang betul karena menjelang kematian Nabi Muhammad dia tuh biasanya pergi sholat jamaah ke masjid itu dia untuk saya nggak tahu tuh sampai 1 2 atau 2 hari dia terbaring itu di rumah karena sakit gitu Pak. Gitu. Jadi gini Pak ya, hadis Bapak itu kronologi daripada hadis Bapak itu racun itu membawa efek yang panjang Pak. Bahkan Pak ya, ketika mungkin seminggu terakhir atau sebulan terakhir Muhammad itu harus dipapah oleh 2 orang Pak, karena dia sudah tidak bisa berjalan. Hadis Bapak menyatakan itu. Kalau Bapak mau saya bisa share Pak. Dan istri daripada Muhammad mengatakan dia tidak pernah melihat orang yang sakitnya lebih parah daripada Muhammad Pak. Ini sangat luar biasa. Efek daripada racun ini sangat luar biasa Pak. Lalu kalau Bapak mau lihat ke Al-Haq, kenapa kadang-kadang suka dikorelasikan dengan Al-Haq ya kan? Di Al-Haq itu dikatakan akan dipotong aortanya Pak. Aorta itu adalah pembuluh nadi. Tetapi di hadis dengan jelas menyatakan bahwa aortanya Muhammad yang terkena. Share screen-nya bisa ke bawah lagi nggak Pak itu? Ya. Bisa ya, oke. Nah, terputusnya punggungku Pak, bukan aortaku, mesti gimana Pak? Itu terjemahan Pak. Kalau Bapak mau saya kasih yang sunnah.com yang Inggrisnya itu jelas aorta Pak. Terjemahan Indonesia saya kadang-kadang suka tidak memakai karena apa? Karena tidak jujur, banyak tidak jujurnya. Beberapa hadis saya compare
antara sunnah.com dan yang terjemahan di Indonesia, itu yang terjemahan di Indonesia banyak tidak jujurnya. Sorry Pak, sorry. Ini berarti mengenai perang Khaybar ya Pak, bener nggak? Halo? Aku akan cari tahunnya perang Khaybar Pak, masalahnya kalau Bapak ini bicara perang Khaybar. Ya, saya cari ini ya, saya sambil ini deh, saya cari waktunya tahunnya perang Khaybar, tahunnya meninggalnya Rasulullah ya. Ya. Bapak cari tahu tentang perang Khaybar itu ketika perang Khaybar, ketika wanita Yahudi ini akan memberikan makan, Muhammad sudah dikasih tahu Pak sama teman Pak, jangan sampai dia memberi kita makanan atau menjamu kita. Kenapa? Satu, suaminya itu dibunuh Pak, suaminya namanya Kinanah, dibunuhnya dengan sangat sadis Pak. Suami Kinana itu dibunuh karena kenapa? Kinana inilah yang istilahnya yang menyimpan harta daripada suku Yahudi pada saat itu. Terus wanita yang yang meracuni si Muhammad ini itu rencananya akan dinikahkan, Pak. Tetapi Nabi Bapak dengan sangat percaya dirinya, dia merasa tuh dia lebih unggul. Padahal dia udah dikasih tahu sama teman-temannya. Ini wanita bahaya nih. Bapak cari story-nya di Sirah Nabawiyah, Pak. Betul. Atau Tabaqat Al-Kubra, Pak. Orang jelas kok di situ. Hadisnya juga jelas. Tapi memang ada dua versi ya. Satu menyatakan sakit, satu menyatakan racun. Tapi yang lebih jelas adalah racun, bukan sakit. Sakit kenapa? Sakit dikarenakan racun selama 4 tahun. Ini racun ini bukan racun ini sangat berbahaya Pak. Dibikin menderita Pak Nabi Bapak. Tidak ya. Bahkan istrinya pun si Aisyah bilang, bilang tidak ada. Saya tidak pernah melihat orang yang kesakitan seperti Muhammad. Oke. Bapak tahu matinya kenapa Pak? Matinya ya sakit Pak. Sakit namanya orang udah usia toh? Enggak. Bukan Pak. Boleh bukan Pak? Boleh saya ngomong? Ya ngomong dulu. Oke. Jadi gini Pak. Tadi kan di hadis itu jelas Pak. Temennya sahabat Rasulullah meninggal setelah makan itu, gitu kan? Bener nggak? Tapi Nabi Muhammad tidak mati Pak. Bener nggak Pak? Iya. Jadi intinya setelah 3 tahun sampai masih 3 tahun masih bertahan, menurut saya luar biasa. Padahal sudah makan racun gitu loh Pak. Padahal temannya sudah meninggal gitu. Jadi proses dia merasakan sakitnya itu kan karena faktor usia juga mungkin Pak, ya kan? Ya intinya kembali ke keimanan Pak. Kalau Bapak meyakini itu adalah bahwa Nabi Muhammad kemudian melenceng sesuai dengan gambaran Bapak surat Al-Haqqah ayat 44. Saya pikir itu ya akhirnya kembali ke keimanan mungkin Pak, kalau menurut saya gitu. Karena banyak orang Islam ada surat yang tertulis Pak. Banyak orang Islam itu menyangkal daripada hadisnya sendiri. Saya kasih hadis lagi Pak, yang dengan jelas mengatakan Muhammad itu tiap tahun menderita racun Pak. Setiap tahun Pak. Ya, karena memang banyak Anda ya, terutama orang-orang Islam awal itu didoktrin bahwa Muhammad itu mati karena sakit. Sebenarnya bukan karena sakit, mati karena racun yang membuat dia itu menderita selama 4 tahun. Kalau Bapak lihat ya, di hadis Ilsama Muhammadiyah itu menyatakan matinya Pak ya. Ketika dia pengen kencing, dia minta baskom, setelah selesai kencing langsung mati Pak. Menurut Islam, orang yang tidak membasuh air kencingnya, dia kena siksa kubur Pak. Saya udah kasih hadis, saya kasih keterangan dari Bapak. Bapak masih denial, Bapak masih menyangka itu karena sakit.
Halo? Kita tidak istilahnya gini Pak, kita udah kasih bukti, ya, kita udah kasih bukti nih dari hadis, Oke. dari keterangan NU, tapi Bapak masih denial, masih menyangkal karena sakit, ya. Bapak lupa ya, surah 22 ayat 52 itu dengan jelas menyatakan bahwa Muhammad pernah melafalkan ayat-ayat yang dilemparkan setan ke dalam ucapannya, Pak. Bapak Contoh, baca surah 22 ayat 52, Pak. surat 22 Pak ya? Iya, surah 22 52 sampai 53. Bapak baca semua tafsir, Pak. Saya persilakan Bapak baca semua tafsir itu dengan jelas menyatakan, apalagi Ibnu Katsir ya. Itu dengan jelas menyatakan bahwa Muhammad itu melafalkan ayat-ayat yang dilemparkan oleh setan ke dalam ucapannya. Maka itu timbullah surat An-Najm 1920, Pak. Al-Hajj ya, surat Al-Hajj ya. Saya baca Pak ya. Ya, surat 2252. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah menguatkan ayat-ayatnya dan Allah mengetahui bijaksana. Ini apa ini Pak? Saya pikir tidak perlu penafsiran ini Pak. Apa saya yang jelaskan Pak? Ya, Bapak jelaskan. Nah, jadi gini Pak. Saya ulangi Pak ya. Jadi gini Pak siapa ya tadi ya? Pak Panji tuh. Oke, jadi gini Pak. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun akan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Jadi gini Pak, Bapak sendiri sebenarnya musuh siapa sih Pak? Musuh manusia yang paling nyata Pak? Siapa itu Pak? Bukan saya dengan Bapak, bukan saya dengan umat Kristen, bukan. Musuh kita adalah setan rojim Pak. Dia akan selalu ya kan merongrong manusia dengan imajinasi, keinginan. Nah, kemudian siapa sih yang menggerakkan untuk berbuat baik? Itu Allah ini Pak. Jadi Allah kemudian pada suatu waktu akan ya kepada orang-orang yang ditunjuk ya untuk kemudian hal-hal yang setan inginkan gitu loh Pak. Godaan-godaan setan gitu loh Pak. Maksud saya itu gitu loh. Jadi maksud Bapak apa nih? Poin Bapak apa? Ya poinnya itu, jadi ya semua nabi dan semua rasul dilindungi oleh Allah untuk tidak melakukan tidak meneruskan godaan-godaan setan tersebut Pak gitu. Kemungkinan godaan setan tetap ada pada nabi, manusia, rasul ada gitu loh Pak. Ya. Kita lihat asbabun nusulnya dari Waqidi Pak. Siapa? Waqidi yang salah asbabun nusul dari Waqidi Pak. Waqidi, aduh kayaknya saya tidak percaya nih Pak. Dari bahasanya kayaknya lucu banget. Ya. Bapak cari tahu siapa Waqidi. Kalau Bapak mau Ibnu Katsir juga nanti saya kasih tahu Ibnu Katsir. Jadi Bapak yang benar atau para penafsir yang salah? Karena penafsir menyatakan dengan jelas ya. Penafsir menyatakan dengan jelas bahwa ayat ini berkenaan dengan pada saat surah An-Najm dibacakan, Pak. Surat An-Najm demi Lata, demi Alat, Usah dan Manah ketiganya. Setelah itu Muhammad mendoakan syafaat. Doa syafaat lah yang ayat-ayat daripada setan Pak yang akan lemparkan ke dalam ucapan Muhammad. Gitu. Jadi saya nggak tahu apakah Bapak lebih daripada penafsir kayak Ibnu Katsir, kayak Waqidi. Saya nggak tahu nih, karena mereka berbicara tidak seperti yang Bapak bilang gitu Pak. Oke, Ibnu Katsir aja Pak, Ibnu Katsir Pak. Ibnu Katsir. Itu Ibnu Katsir Pak, itu Pak Ibnu Katsir. Bentar ya, Ibnu Katsir. Oke. Ya. Ya, maka itu saya bingung nih. Ternyata Bapak lebih pintar gitu. Tafsirannya Bapak ya? Lebih pintar. Nih, tolong bukain yang Ibnu Katsir nih. Ini. Ibnu Katsir online nih. Sebentar di chat ya. Gua taruh di chat Ibnu Katsir online ya. Ini ada. Nggak usah yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Ini Mas. Ibnu Katsir.
Yang itu aja, yang di chat aja, yang di chat ya, bro. Oh, yang di chat nih. Oke, oke. Gue udah kasih yang di chat Ibnu Katsir. Jadi bingung nih, Ibnu Katsir yang bego atau emang bapak yang terlalu pinter? Saya bingung. Nah, pernyataan bapak sama pernyataan Ibnu Katsir itu beda. Pernyataan bapak sama pernyataan Al-Wahidi beda. Ya, silakan Pak, silakan di itu. Ini baru dua penafsir nih, belum nanti ya belum nanti Al-Tabari, ya, Al-Qurtubi. Mereka jelas menyatakan hal yang sama. Jadi bapak terlalu pintar atau mereka yang terlalu bodoh nih? Saya nggak ngerti dah ya. Ya, silakan ditunjukkan aja Pak. Mungkin saya yang terlalu bodoh Pak, mungkin Pak. Ibnu Katsir dong. Ini lagi loading. Enggak, kayaknya si bapak terlalu pintar Pak. Itu Pak tadi surat Al-Hajj itu. Mungkin saya yang terlalu bodoh mungkin Pak. Enggak, kalau saya rasa bapak terlalu pintar Pak. Ibnu Katsir mungkin terlalu bodoh. Ya. Saya bacain ayatnya aja ya. Ayatnya aja saya bacain biar Anda dapat ngerti. Ayatnya udah jelas menyatakan ayatnya loh. Ayatnya sendiri dengan jelas mengatakan, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak dalam kurung pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Lalu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu dan menguatkan ayat-ayatnya. Ya, dari situ udah ketahuan bahwa setan itu telah memasukkan ayat-ayat yang dikirim oleh setan, ya. Oh, sebentar Pak. Kalau ayat-ayat terlalu berani Anda mengatakan itu Pak. Kalau Anda mengatakan ayat-ayat setan Pak. Loh, emang bener kok Ibnu Katsir yang bilang, bukan saya. Iya, contoh ayat setannya mana Pak? Pak Duran. Ayat setannya Bapak ya. Ayat setan ya Bapak bisa cari tahu tentang garanik Pak, atau burung terbang. Ya. Syafaat. Tolong bacain bro. Sebagian besar ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini mengetengahkan kisah garanik bintang-bintang dan kisah yang menyebutkan bahwa kebanyakan dari kaum muslim yang berhijrah ke negeri Abysinia kembali ke Mekah karena mereka menduga orang-orang musyrik Quraisy telah masuk Islam. Akan tetapi kisah tersebut diuraikan dalam berbagai jalur yang di seluruh berpredikat mursal. Dan menurut pendapat saya, hadis-hadis tersebut tidaklah disandarkan pada jalur periwayatan yang sahih. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus Ibnu Habib, telah menceritakan kepada kami Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Suwab dari Abu Bishr, dari Said Ibnu Jubair. Ia mengatakan bahwa Rasulullah ketika di Mekah membaca surat An-Nam, dan ketika membaca beliau sempat mengatakan firman-Nya, maka apakah patut kalian hai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemuka sebagai anak perempuan Allah? Maka setan memasukkan godaannya pada lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mengatakan bintang-bintang yang ada di langit tinggi itu sesungguhnya syafaat atau pertolongan mereka dalam mendatangkan hujan benar-benar dapat diharapkan. Akhirnya orang-orang musyrik berkata, dia sebelum ini tidak pernah menyebut nama Tuhan-Tuhan kami dengan sebutan yang baik. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersujud kepada Allah, maka mereka pun orang-orang musyrik ikut bersujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan goda-godaan terhadap keinginan itu, lalu Allah menghilangkannya apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya dan sebagainya. Jadi yang dimasukkan ini nih Mas. Siap. Bintang-bintang ini ya. Ini ayat-ayat yang dimasukin. Oke. Boleh saya jawab, Pak? Iya. Boleh saya jawab, Pak ya? Pak Duren. Oke. Ya, jawab aja. Oke. Jadi akhirnya malah saya balik tanya ke Bapak, Pak. Sekarang umat Islam itu bintang-bintang sebagai syarat bukan, Pak? Sekarang aku nanya Bapak aja deh sekarang. Itulah yang dihapuskan oleh Allah Anda.
Bukan. Syafaat itulah, kan saya bilang garanik, ya, garanik syafaat itulah yang dihapuskan oleh Allah Anda. Allah Anda, maksud Allah saya gitu. Karena Ya. sebelumnya Muhammad melafalkan itu. Iya dong, iya. Allah siapa lagi kan saya bilang Allah Anda. Ya udah, sekarang ya saya tanya gini Pak. Kan itu tertulis Pak, ya kan? Bintang-bintang. Iya. Yang di langit, yang tinggi sesungguhnya syafaat. Ya pertanyaannya gini Pak. Orang Islam menganggap bintang-bintang itu sebagai syafaat atau tidak? Kan gitu Pak. Tidak toh? Benar nggak Pak? Tidak toh? Itulah yang dihapuskan. Itulah yang dihapuskan oleh Allah Anda kan. Oke. Sebelumnya setan itu sudah memasukkan ayat itu ke dalam lisannya Muhammad. Oke. Kan tafsirnya jelas ya, tafsirnya. Lalu Muhammad mengucapkan doa-doa syafaat yang dimasukkan oleh setan. Oke. Oke. Boleh saya jawab Pak? Jawab, iya jawab. Sekarang saya nanya gini Pak, boleh nggak seorang Muslim menyembah setan, menyembah bintang Pak, atau menganggap bintang itu memberikan syafaat? Kan tidak Pak, ya kan? Ya betul. Iya kan? Ya, lalu kenapa kecuali ketika di Al-Quran pun, atau mungkin Bapak punya Al-Quran sendiri itu ada ini Al-Quran ini ada bintang itu syafaat. Nah itu baru saya agak wow gitu loh Pak, bener nggak? Iya. Bapak lupa Pak ya, kan dikatakan Allah menghapus godaan-godaan setan itu. Allah menghapus ayat-ayat yang dikasih setan ke dalam lisannya Muhammad. Bapak lupa ya baca? Iya betul, baca, betul. Pak. Nah, ya berarti kan gini, pertanyaannya Pak. Ya, pertanyaan Bapak tuh seharusnya bukan apakah orang Islam itu menyembah bintang, bukan seperti itu Pak. Pertanyaan Bapak seharusnya, apakah Muhammad pernah melafalkan ayat-ayat yang dititipkan setan? Kalau Bapak bertanya seperti itu, saya jawab dengan tegas melalui Ibnu Katsir, iya dia pernah. Saya jawab gini Pak, kalau memang kalau saya bilang kan, kalau kita mengikuti tafsirnya Ibnu Katsir, ya kan, Ibnu Katsir, ya kan, ya berarti ya seperti itu yang terjadi gitu loh Pak, bener nggak? Iya, emang benar. Kemudian di Al-Quran pun tidak tertulis seperti itu, gitu loh Pak. Nah, tapi kalau baca kan dihapuskan. Bapak lupa ya. Jadi apa yang dilafalkan oleh Muhammad itu dihapuskan. Betul, saya setuju. Ya, kalau Bapak setuju, tar dulu Pak. Kalau Bapak setuju, berarti Bapak pun telah mengiyakan bahwa Muhammad itu melafalkan ayat-ayat yang dilemparkan setan ke dalam lisannya. Saya setuju. Kalau Bapak setuju, berarti clear Pak. Berarti Muhammad pernah melafalkan ayat-ayat yang dilemparkan oleh setan. Dengan demikian, Muhammad ada menambah perkataan-perkataan yang bukan dari Allah, Pak. Sekarang saya tanya, Pak. Sekarang saya tanya Anda, dan Anda cari tafsirnya Ibnu Katsir deh. Ayat apa aja sih Pak yang kemudian di ayat-ayat setan dilemparkan Nabi Muhammad, apa aja sih Pak? Kali ada 20 kitab gitu Pak, barangkali gitu kan. Barangkali gitu loh Pak. Kan sudah dikatakan sudah dihapus oleh Allah Anda, Pak. Kok nggak mudeng-mudeng dari tadi? Bukan, maksud saya apa ini saja gitu loh Pak. Kan gitu. Barangkali Bapak nemuin lebih banyak gitu loh, mungkin 10 kitab atau 10 surat kan gitu Pak. Benar nggak? Oh. Kan orang jadi bodoh, maksudnya saya nanya. Jadi maksudnya saya harus menemukan ayat-ayat yang dilafalkan setan gitu. Ya, yang di dalam kitab Bapak. Bukan, Anda mencari ayat-ayat yang menurut Anda dan menurut Ibnu Katsir dihapus oleh Allah karena itu ayat-ayat setan gitu Pak. Maksud saya gitu Pak. Menurut saya, menurut ini Bro Duran, menurut sih orang Pak Minal ini beranggapan ayatnya kan nggak terlalu banyak, nggak signifikan lah. Kecuali kalau banyak gitu. Padahal esensinya bukan masalah banyak sedikitnya Pak, tapi kenapa bisa ayat-ayat yang bukan dari Allah itu bisa mampir ke mulut Nabi gitu loh Pak. Menurut saya pribadi gitu. Halo? Boleh saya jawab Pak? Enggak. Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi Pak, ya kan,
saya akhirnya berbicara gini Pak, itulah hebatnya Al-Quran Pak, itulah kerennya Al-Quran Pak, itulah hebatnya sarjana Islam Pak. Apa itu buruk dan tidaknya Islam, enak dan tidaknya Al-Quran dan hadis, ditulis Pak. Kemudian membuat versi-versi baru kitab suci gitu loh, ya kan? Tidak perlu ada versi inilah, versi apalah, Injil ini, Injil itu, tidak perlu Pak. Kalau saya pribadi ini mohon maaf saya maaf loh Pak. Iya, oke. Gitu loh. Tapi Bapak udah setuju ya kalau Muhammad itu pernah melafalkan ayat-ayat yang dilemparkan oleh setan ya? Oke, enggak, jadi gini Pak, kalau memang enggak, tadi dulu Pak ya. Kalau Bapak sudah setuju, saya kasih Bapak 3 ayat yang menyatakan dengan jelas setan itu adalah musuh manusia, Pak. Enggak, lalu bagaimana mungkin setan yang musuh manusia itu bisa mendekati Muhammad, Pak, yang katanya dijaga oleh Allah? Oke, boleh saya jawab dulu nggak Pak? Ya. Nah, oke. Tadi kan Bapak nanya gitu kan. Ya kan saya ke Bapak. Ya lo kalau Bapak best of Ibnu Katsir, tafsirnya Ibnu Katsir, ya kan? Ya berarti saya iya dong, orang tulisannya jelas kok tertulis, ya kan? Jadi saya ulangi Pak, Bapak dengan bicara dengan saya, kemudian kita di depan saya Bapak menunjukkan Ibnu Katsir, tertulisnya pun jelas, ya saya bilang iya, saya bilang iya. Cuman kan gini Pak, kebenaran yang mutlak di dunia ini, saya nanya balik Pak, apakah ya dari Ibnu Katsir atau dari Bapak nih? Pak siapa nih? Saya nggak tahu. Namanya Pak siapa Pak? Pak siapa Bapak nanya namanya? Panggil aja Duran Pak. Oh iya. Panggil aja Duran. Ini kebenaran mutlak. Ini mutlak Pak ya. Kebenaran mutlak apakah saya harus lihat Pak Duran dan Ibnu Katsir? Kan kalau saya sih ya saya nggak mau, kebenaran mutlak bagi saya bukan dari aneh gitu loh Pak. Kan itu kan. Oke. Kalau kebenaran mutlak dari bukan Ibnu Katsir dan juga bukan dari saya, memang bukan dari saya, itu dari Ibnu Katsir ya kan. Berarti Anda harus menolak dengan tegas tafsir Ibnu Katsir, Asbabun Al-Wahidi, Al-Tabari dan lain sebagainya, Pak. Saya pikir bukan kemudian menolak, Pak. Dalam artian, kenapa Bapak nggak berani menolak, sedangkan Bapak nggak mau menerima itu adalah suatu kebenaran yang mutlak? Boleh saya jawab, Pak ya? Ya. Oke, maksudnya gini, Pak. Saya mungkin mempercayai Ibnu Katsir, ataupun ya istilahnya benar baca. Cuma yang kemudian adalah masalahnya menganggap bahwa Nabi Muhammad kemudian tadi itu membacakan ayat setan kan, jadi berarti semua Al-Quran dari semua isi Al-Quran setan semua kan, saya jadi nggak mungkin dong Pak, bener nggak? Iya. Saya tidak menyatakan itu Pak ya, saya tidak menyatakan itu. Kalau saya menyatakan itu berarti nanti saya bisa kenal pasal karet Pak. Maka itu saya nggak pernah bilang saya menyatakan hal itu. Saya bilang surah 22 ayat 52 sampai 53 Ibnu Katsir Al-Wahidi itu menyatakan dengan jelas bahwa ada ayat-ayat yang dilemparkan oleh setan ke dalam lisan Muhammad, Pak. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang ada satu lagi Pak dari ICRA, Pak. ICRA ini adalah Islamic Center Research of Institution. Coba tolong dibukain dong. Ini bahasa Inggris, Pak. Bapak boleh cari sendiri, Bapak boleh translate ke dalam bahasa Indonesia, Pak. Halo Pak. Yang gua udah share tolong. Pak Duran. Kalau bisa ini Pak yang Indonesia aja Pak. Saya nggak bisa bahasa Inggris Pak. Bahasa Indonesia ya itu tidak mungkin kita bisa ketemu Pak. Saya udah bilang berkali-kali terjemahan bahasa Indonesia ada tidak jujur. Oke. Nah, sekarang ya. Saya bacain secara kilas aja Pak ya. Ini surat apa nih Pak? Itu sama Pak, surah 22 ayat 52 ya. Sorry Pak siapa ini? Pak Duran. Kalau boleh sih Pak, sebelum berdiskusi ini Pak, saya harus tabayun dulu nih Pak. ICRAA ini apa ini? Dalam artian takutnya afiliasi orang yang ya tahu sendiri orientalis yang memang sengaja ini ya. Pikir nggak ini Pak, nggak. Saya bacain ya. ICRAA saya bacain, Islamic Center for Research and Academic Pak. Sorry, terus ketuanya siapa itu Pak? Kalau Bapak mau cari tahu ketuanya, Bapak silakan cari tahu di websitenya Pak. Kontak saja Pak. Ya.
Pak, sorry kontak us Pak, coba kontak us Pak, kontak us itu. Coba bukain kontak as siapa tuh? Ke bawah Pak, harus ke bawah Pak, ke bawah. Kok nggak ada negaranya Pak ya? Kok nggak ada negara nomor telepon, kenapa ya? Nggak ada apa Pak? Negara atau nomor telepon gitu Pak? Bapak mau kontak di situ ada Pak. Bapak bisa kontak di your name, your email, confirm email Pak. Bapak mau kontak bisa Pak di situ Pak. Biasanya website yang benar Atau Bapak ya. Website yang kita terpercaya itu dia ada alamat kantor atau apa gitu loh Pak. Enggak ke bawah Pak, sampai ke bawah Pak, sampai full Pak, full. Bapak bisa lihat di situ ada Facebook, ada YouTube dan juga ada ininya Pak, Twitternya Pak. Aduh. Ya. Aduh, kok ini Pak. Ya terserah deh. Ya berbagai sesi saya pikir kurang. Saya bukannya ini apa ya, bukannya ini cuma agak gitu. Ya terserah Bapak, ikutin Bapak aja deh. Ya. Saya bacain yang tafsir Ar-Razi Pak ya. Bapak cari tahu siapa itu Ar-Razi Pak. Ya. Ar-Razi ini melaporkan Pak. Abad bercerita atau meriwayatkan a devil called Al-Abiyat Pak. Ya. Setan bernama Al-Abiyat datang kepada Nabi dalam bentuk Jibril Pak. Dan melemparkan perkataannya, i.e. satanic verse. Halo Pak. Ayat-ayat setan Pak. Halo Pak. Ini dari Ar-Razi Pak. Halo Pak. Pak Durang. Ya. Saya pikir mana ya Pak? Ya soalnya bukan saya tidak ini Pak, cuma jadi base perbincangan kita jadi udah ini Pak. Saya udah kayak di apa ya? Pikir nggak inilah Pak. Kalau dari ini saya agak ini Pak, agak gimana gimana kurang terpercaya. Oke, gitu. sekarang gini deh. Bapak bisa Kalau gini aja Pak. Bapak bisa. Itu saya tampilkan tuh Al-Kutub ibunya tuh. Enggak, Bapak bisa bahasa Arab. Oh enggak, saya nggak bisa. Saya bukan orang dari ini Pak, dari lulusan. Kalau Bapak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa. Ya. Bahasa saya, iya. Kalau Bapak bisa bahasa Arab, saya kasih yang Al-Tabari. Halo Pak, boleh saya ini nggak Pak? Gantian nanya Pak. Karena gini Pak, karena agak lucu aja gitu. Saya kayaknya nggak pernah ngotak-atik Injil Anda. Coba Anda jangan bilang lucu Pak. Kalau itu benar Pak, nanti murtad Pak. Ya jangan sampai. Jangan bilang lucu. Soalnya ini bukunya Anda sendiri. Ya saya pun. Anda kayak nggak yakin dengan Injil Anda gitu loh Pak. Pak, ini dari kerajaan Jordania Pak. Oke, ya saya ikutin aja dulu lah. Saya ikutin. Karena sebenarnya saya udah nggak apa-apa, saya ikutin. Anda dalil nggak ada, bahasa Inggris nggak mau, bahasa Arab juga Anda nggak bisa. Lalu bagaimana Anda bisa menjelaskan? Iya, saya ikutin aja ke Anda. Saya ikutin dulu, karena saya sebenarnya mau bertanya sebenarnya. Silakan Anda bertanya. Oke, saya nanya Pak ya. Enggak simpel sih Pak, saya simpel. Jadi gini Pak ya. Jadi gini Pak Duran. Sebenarnya Pak, selama ini saya pun tidak pernah ngurusin agama seberang atau gimana. Dia pengen sekedar tahu aja lah. Cuman akhir ini kan kayaknya muncul apa ya Pak? Muncul kayaknya kalau di YouTube itu kan banyak tuh Pak. Ini agama ini. Saya pikir jadi ya akhirnya ya udahlah, udah terjadi gitu kan. Kayak Muhammad Kaci, kayak Joseph Paulus ya udahlah, saya pikir udah terjadi, saya pikir ya kan. Semua kayak salah inilah. Cuman jadi gini Pak Duran, saya mau sedikit memaparkan kenapa sih kemudian umat Islam menganggap bahwa agama Kristiani atau agama itu aneh gitu loh Pak. Anda jangan marah dulu Pak ya. Ini kan paparan saya sendiri. Ini kan paparan saya nih. Kemudian kok agama Kristen kok aneh gitu kan? Ini menurut saya gitu Pak. Dan saya memaparkan ini ada sedangkan klarifikasi gitu Pak. Nah, jadi gini Pak Duran.
Ada saya rangkum Pak Duran ya. Itu ada 4 Pak. 4 poin lah. Yang pertama sisi luar, yang kedua sisi dalam, yang ketiga adalah versi Quran, yang keempat adalah hadis. Hadis, Quran, saya tidak akan menjelaskan karena saya bukan orang dari urusan hadis atau apa, saya tidak. Yang kedua adalah mengenai sisi dalam, itu sebenarnya berkaitan dengan Injil itu sendiri Pak. Jadi kan banyak konsistensi tuh. Oke. Sebentar Pak ya, sebentar Pak ya. Ya, sebentar Pak ya. Sebentar dulu Pak. Gini loh Pak. Anda tidak mengerti hadis dan Quran, lalu Anda berani-beraninya mengerti tentang Injil kami Pak. Loh, logika Anda di mana Pak? Bukan, yang membahas Injil siapa Pak? Ya? Yang membahas Injil siapa? Pak, iya, tadi kan Anda bilang apa? Dari sisi dalam? Sisi Injil. Lalu Anda, iya, sisi Injil kan? Iya. Enggak sih, terus yang saya menerangkan Injil di mana? Saya tidak akan menerangkan Injil, Pak. Saya menerangkan sisi luar gitu kan. Saya kata belum saya ngomong Pak Dura. Iya kan? Iya, coba. Oke. Di luar, sisi dalam, sisi Al-Qur'an dan sisi Al-Hadis. Ketiga poin saya tidak akan menerangkan. Kenapa? Saya tidak tahu. Ya kan? Saya kalau sisi dalam itu sisi Injil sendiri. Saya apologetik Islam, dan saya pun bukan katalah saya agak gak ada waktu lah buat baca-baca begituan ya, paling mungkin beli bukunya Elat Semoga Pinta lah atau apa, mungkin lebih gampang, cuma saya belum sempat beli lah. Oke, yang saya bahas adalah sisi luar Pak, sisi luar mengenai, jadi gini Pak Duran, narasi itu kayak tercipta sendiri Pak Duran, jadi bukan Islam yang buat, bukan pihak manapun yang buat, itu kayak tercipta dengan sendirinya, bahwa Al-Quran itu agama yang kayaknya kok ada keganjilan gitu loh, kayaknya agak aneh gitu loh. Nah, itu akan saya sebutkan sekitar 10 Pak, 10 atau lebih gitu. Kalau boleh nih, saya akan memberikannya ke Anda 10 poin itu gitu. 10 lebih gitu. Itu yaitu di luar itu maksudnya logika standar gitu loh Pak. Kalau boleh. Satu aja Pak. Sekarang gini. Satu aja Pak, satu. Ya, sebentar ya. Boleh. Saya paparkan ya. Sebentar Pak. Saya belum menemukan logika Anda. Bagaimana mungkin seorang nabi yang katanya dijaga, yang makan 7 butir kurma aswa setiap hari, yang katanya anti racun, anti sihir, itu bisa terkena sihir, bisa terkena racun, dan bisa melafalkan ayat-ayat yang dilemparkan oleh setan, Pak. Logika Anda jelaskan dulu kepada saya yang ini, baru kita move on, Pak. Oke. Pak, saya nanya lah. Akhirnya saya gampang itu, jadi malah jadi nimbul pertanyaan, Pak. Itu ketika makan langsung mati nggak Pak Nabi Muhammad? Kenapa? Makan racun Kenapa? langsung mati nggak Nabi Muhammad ketika makan itu langsung mati tidak gitu loh Pak? Saya kan nanya itu kan. Sekarang dia matinya karena racun atau bukan? Oke lah, karena racun. Mungkin gini Pak. Yang ini kan gini Pak. Kebenaran mutlak yang mengatakan dia karena racun siapa Pak? Saya nanya. Dari Pak Duran atau dari saya nanya. Hadis yang mengatakan. Iya. Hadis atau Quran, Pak? Hadis mengatakan dia mati karena racun. Oke, Anda berani tolak itu hadis? Ya, sekarang gini aja ya, daripada muter-muter keliling-keliling sono sini ke pasar, Anda dengan malam ini Anda bilang hadis yang menyatakan Muhammad mati karena racun, saya tolak dengan iman saya. Saya tantang Anda daripada Anda muter-muter. Maksudnya gimana? Enggak, maksudnya Anda kan muter-muter nih. Ya, tadi kan saya udah kasih hadis, saya udah kasih keterangan daripada NU bahwa Muhammad itu mati diracun. Lalu Anda balik lagi bertanya nih, ya kan? Yang menyatakan siapa? Saya bilang yang menyatakan hadis dan juga keterangan daripada NU. Tetapi Anda bertanya lagi, apakah itu kebenaran mutlak? Saya tantang Anda, kalau menurut Anda hadis dan keterangan NU bukan keterangan bukan kebenarannya mutlak, silakan Anda umumkan di YouTube ini bahwa Anda menolak hadis tersebut dan Anda menolak keterangan daripada NU. Kelar, Pak. Loh, bukan gitu bos, maksud saya gitu. Maksud saya kan saya cuma mengikuti Anda kalau tidak Pak. Iya. Anda tanya ke saya nih. Hadis menyatakan ya kan, hadis menyatakan dengan jelas Muhammad mati karena racun. Tetapi Anda kan mulai mempertanyakan. Ya kata NU kan, tadi kata hadis NU kan, benar gak? Kata hadis dan kata NU, Pak. Oke, ya kan oke. Bisa begitu kan? Ya kata hadis. Sekarang gini ya,
Anda menerima hadis itu atau Anda menolak hadis itu, Pak? Oke, jawab itu. Nah, itu lebih gampang, Pak. Ya kalau saya bagi saya akan bertabayun dulu kepada orang-orang yang lebih berkapasitas gitu loh, Pak. Misalkan ada ahli hadis, ada ahli sejarah gitu kan. Kan kalau Anda langsung kalau Anda mau bertabayun, kan Anda bisa lihat referensi daripada artikel NU, Pak. Aku yang nanya, saya sudah share juga. Oke, apakah referensi cuma NU saja, Pak? Bener nggak? Oke. Misalkan ke orang Al-Azhar atau ke Muhammadiyah kan boleh, kan? Apa Anda kayaknya saya harus menjawab sekitar? Kalau Anda mau bertabayun, silakan Anda besok datang lagi ke sini, Pak, daripada Anda muter-muter. Ya, kan tadi saya nggak mau muter-muter, Pak. Tadi kan saya meneruskan itu. Oke, sekarang saya ngikutin Bapak. Sekarang gimana maunya deh. Anda menolak atau menerima hadis yang menyatakan Muhammad mati karena racun, Pak? Saya harus bertabayun dulu, Pak. Kalau Anda mau bertabayun, silakan Anda besok datang lagi ke sini. Anda kasih dalil-dalil yang dengan jelas, ya, yang dengan jelas. Saya nggak suka orang yang muter-muter kayak di pasar, Pak. Saya nggak suka, Pak. Oke. Saya bingung, Pak. Giliran Pak Munir dipertahankan, giliran kayak saya nggak boleh kan lucu. Karena Anda tuh muternya tuh muter-muter yang nggak penting. Lawan bicara itu udahan, jangan kasar-kasar. Munir, lu diam dulu, Munir. Ini orang terlalu muter-muter. Hormatilah lawan bicara itu, kayak orang mau Emang kenapa? Aja. Emang kenapa? Kalau dengarannya gak enak. Ini kan diskusi, janganlah gitu. Loh, hormatilah. Dia aja nggak menerima hadis kok. Dia aja nggak menerima hadis kok. Aku juga nggak menerima hadis kalau hadis itu mengatakan Muhammad mati diracun. Emang kenapa lo? Oh, bagus Munir. Bagus. Emang tuh Anda tuh sebenarnya bukan Islam, Munir. Anda tuh bukan Islam, Munir. Nabi Muhammad nggak mati diracun, nggak mati karena racun. Aku nolak. Anda mau apa? Berarti Anda menolak keterangan dari NU juga ya, Munir. Emang hebat. Iya. Nggak apa-apa. Anda itu tuh emang bukan Islam, Munir. Maka itu gue males ngeladenin lo, Munir. Lanjutkan, Bang. Kaleng-kaleng. Entar dulu sebentar, Munir. Gue kasih lo video tentang Ustadz Piranda, Munir, yang menyatakan dengan jelas bahwa Muhammad mati karena racun. Kalau mau bilang Nabi Muhammad racun, gue nggak terima. Gitu. Soalnya ada apa siapa? Abdul Somad. Gue puterin ya. Iya. Coba cari yang Abdul Somad. Iya. Oh, jadi saya ini. Munir ini emang bukan Islam. Kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Itu gue males debat dialog sama dia. Terlalu banyak muter-muter juga. Ma'azalu ajidu alamat ta'am. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Itu yang saya kirim tuh. Boleh saya ngomong yang saya kirim. Boleh saya ngomong? Sebentar, yang saya kirim dari Ustadz Piranda. Boleh saya ngomong? Mana ada orang mati diracun 3 tahun kemudian. Silakan Mas ngomong. Buatan dia sendiri. Anda tuh Munir, Anda tuh udah murtad dari kemarin, Munir. Menolak akidah terus. Udah, yang murtad itu bukan lu yang nentuin. Ya. Lu kan gua kasih tahu. Ya. Kan lu udah nolak hadisnya. Lu kan udah nolak hadisnya. Artikel NU udah cukup menjelaskan. Udah. Lu nggak mau terima. Kok jadi lu yang muter-muter sih? Bingung. Sebentar, gua lagi mau murtatin si Munir kok malam ini. Emang lu Gusti Allah bisa muterin orang? Piranda. Enggak, lu emang Gusti Allah bisa muterin orang? Mulut tuh dijaga. Emang akidah itu nggak bisa murtad kalau menolak hadis. Mana ada ya? Yang diracun kemudian 4 tahun kemudian mati. Mana ada itu? Berarti Ustadz Piranda bohong, hadis bohong, dan NU bohong. Ya udah. Ya, sebentar. Ini tentang murtad lo, Munir. Saya tahu, Al-Hayat itu buatan Anda. Al-Hayat itu bukan channel muslim. Buka itu yang Piranda. Oh, Piranda sekarang bukan muslim juga, bukan Ustadz Piranda. Yang ngomong siapa? Sobat juga ngomong kok iya kok mati karena racun. Tentang Tuhan lo mati disalib, Nabi Muhammad mati gak diracun. Ini bisa saya lanjutkan nih? Atau enggak nih? Lanjutin. Tuh, Piranda ya. Lanjutin.
dengerin dulu, dengerin itu Firanda ngomong apa. Firanda sekarang bukan Islam ya, bukan Muslim ya. Copyright. Itu Oh nggak apa-apa. Ini kan buat umum. Kalau buat umum nggak apa-apa, nggak ada kena copyright. Kecuali Ya, bukan kasihan buat aja. umum. Loh, tenang Munir, gue udah pelajarin Munir bagaimana copyright itu. Oh, nge-lag ini, sorry. Ya, ya udah biarin dia bisa baca, dia bisa putar sendiri lah. Ya Munir, malam ini ya Munir. Dengan tegas Munir menyatakan menolak hadis-hadis, ya bagus. Menolak NU, ya bagus. Menolak Firanda, ya bagus. Munir dicatat lu malam ini sama malaikat lu Munir. Ya udahlah. Kalau Nabi Muhammad itu yang mencabut, Nabi Muhammad itu bukan racun. Nabi Muhammad itu mati karena Allah. Iya betul. Mana dalilnya? Umurnya. Mana dalilnya? Racun Mana tidak dalilnya? bisa mencabut nyawa orang. Mana Racun dalilnya? itu tidak bisa mencabut nyawa orang. Yang membuat Nabi Muhammad meninggal itu adalah Allah. Setuju Pak Munir. Berarti Muhammad salah menyatakan dia. Tuhannya Duran tuh Allah Pak Munir ya. Muhammad salah. Iya. Muhammad salah. Tuhannya Duran racun. Tuhannya Ya, Duran racun. Muhammad salah. Muhammad salah menyatakan kalau dia mati karena racun. Muhammad salah dong. Muhammad salah dong. Mana Dia mati karena Nabi racun. Muhammad mengatakan seperti itu. Coba buka hadisnya. Ya, Nabi yang Muhammad tiap itu tahun. adalah sunnah.com. Memang lu Tuhan itu Oh. dulu. Oh, sunnah.com. Sunnah.com. Tadi kan gue share yang terjemahan Indonesia, Munir. Kamu tidak berdebat sama aku. Lawan debatmu. Lalu kenapa lo nyeletuk, Munir? Lo kenapa nyeletuk, Munir? Tidak apa-apa. Aku cuman ini aja. Apa? Bahasa lu tuh kasar banget. Padahal kamu belum pernah kenal sama abang ini gitu kan. Kok Munir, itu kasar gua aja. malam ini mau kasih lihat lo betapa ya orang-orang Muslim yang polemik itu adalah munafik. Dia Justru bilang dia kita mau tabayun. dikatakan murtad. Ya, justru kita dikatakan musyrik kalau ada racun yang bisa mencabut nyawa orang. Padahal yang bisa. Oh, berarti Muhammad bohong. Berarti Muhammad bohong. Nabi Muhammad pun nggak meyakini racun itu layak sebagai pencabut nyawa orang gitu. Iya betul. Kenapa Muhammad? Ya, kenapa Muhammad bilang bahwa racun itulah yang membuat dia sakit? Ya kan itu bisa aja gimana? Muhammad salah. Muhammad salah bilang seperti itu. Nabi Muhammad hanya bilang seperti itu. Muhammad nggak pernah bilang ya. Dia nggak bilang seperti. Dia nggak bilang seperti. Sakitnya seperti waktu aku dalam racun. Dia tidak bilang seperti, Munir. Pak Munir. Buah hadis yang lain, Munir. Pak Munir. Lanjut bang. Yuk. Sebentar, Munir. Biar makin murtad lu, Munir. Pak Munir. Ya, baca Munir. Pak Munir di Majah nomor 3536. Ya. Dikatakan apa? Wahai Rasul, setiap tahun Anda masih saja mengalami sakit akibat racun. Bukan seperti, bukan seumpama. Astagfirullahaladzim. Pak Duran boleh saya jawab nggak Pak? Ya. Nah, ini ayat ini jelas loh Pak. Sangat jelas. Saya baca Pak ya. Saya baca ya. Wahai Rasulullah, setiap tahun Anda masih saja mengalami sakit akibat racun yang ada pada daging kambing yang Anda makan. Beliau menjawab, tidaklah rasa sakit akibat dari kambing yang diberi racun itu menimpaku, kecuali dia telah ditentukan bagiku. Begitu juga dalam intinya apa? Ya. Intinya apa? Berarti Muhammad sudah ditakdirkan untuk minum racun, makan racun. Bisa jadi begitu. Bisa jadi, cuman bukan berarti kemudian kok bisa jadi sekarang? Tuh, katanya membenarkan premis Anda. Sekarang bisa jadi seperti itu. Gimana sih polanya? Gini loh Pak Duran. Ya. Jelas tidaklah rasa sakit akibat dari kambing yang diberi racun itu menimpaku, kecuali dia telah ditentukan bagiku, gitu loh. Maksudnya, memang Allah dan berarti Muhammad aja kan berarti, gitu, Bos. Iya, berarti Muhammad sudah ditakdirkan untuk makan racun dong. Benar, sekarang kan? Saya nanya gini, bener nggak sih matinya karena racun itu
Bener. Ya, Menurut hadis bener. iya. Astagfirullahaladzim. Maksudku oke lah kalau racun itu. Cuman sekarang gini aja, memang bener kan racun setelah 3 tahun ya Pak. Setelah 3 tahun nih. Terus apa masalahnya? Sekarang saya nanya. Masalahnya apa? Masalahnya dia mati karena racun kan? Iya, oke nanya. Yang makan kambing itu ada beberapa orang, yang lainnya mati. Tapi Muhammad mati setelah 3 tahun, 4 tahun. Sekarang aku nanya, sekarang masalahnya di mana? Masalahnya apa? Saya nanya. Masalahnya Muhammad makan racun. Iya, saya tahu. Yang lainnya mati. Yang lainnya mati. Aduh, Iya. lainnya mati setelah makan. Nabi Muhammad mati karena racun. Muhammad makan racun yang membuat aortanya itu terputus, sama seperti Al-Haq 46. Oke. Sekarang saya tanya gini. Coba dong, Anda kalau emang no fair. Sekarang Anda buka Al-Quran yang telah berbunyi, dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agama. Coba dong, kalau Anda fair dong. Baca dong. Oke. Kalau fair. Surah Al-Maidah ya. Surah Al-Maidah ayat 3 kan itu. Iya, saya lupa. Pokoknya itu di sana aja. Gitu loh. Ya. Anda tahu gak surah Al-Maidah ayat 3 itu dikatakan surat terakhir bukan? Saya nggak tahu surat terakhir atau bukan, saya nggak tahu. Ya, kalau Anda nggak tahu, Anda jangan main-main dalil dulu deh. Anda belajar dulu. Kalau Anda nggak tahu, percuma. Anda takut, bos. Enggak, aku nanya, kenapa Abang nge-share begituan? Harus fair, bos. Nge-share semuanya, jangan fair jangan share yang Anda suka doang gitu loh. Itu namanya nggak gentle, bos. Nggak kesatria gitu loh. Oke. Ya, biasa Duran itu, Mas. Kalau ditanya nanya balik gitu. Begitu. Sekarang orang Islam menyatakan nanya balik. Sekarang orang Islam menyatakan surah Al-Maidah ayat 3 itu adalah surat terakhir. Tetapi saya bisa kasih bukti bahwa surat terakhir itu adalah bukan surah Al-Maidah ayat 3. Jadi ada kontradiksi di dalam hadis, ada kontradiksi di dalam Quran sendiri. Boleh saya jawab nggak? Iya. Boleh saya jawab nggak? Sekarang gini, Pak. Jawab aja. Emang betul. Setaukah emang itu ayat atau bukan? Emang betul kayaknya bukan atau kayaknya iya? Saya nggak tahu nih kepastiannya. Cuman kenapa Anda tidak men-share ayatnya gitu loh, Pak? Itu kan jadi pertanyaan. Silakan di-share ayatnya, ya kan? Silakan di-share. Saya kasih tahu hari ini bahwa Islam itu Qurannya kontradiksi. Coba di-share. Surah Al-Maidah ayat 3, ya. Duan, kalau Emasnya ngomong, kamu jangan itu terputus-putus suara lawannya, benar deh. Udah, Munir, lu udah bukan Islam lah, lu udah bukan Islam malam ini. Ya. Surah Al-Maidah ayat 3 dikatakan telah sempurnalah, telah kusempurnakan. Tetapi ternyata ada ayat-ayat yang lain yang menyusul. Berarti surah ayat itu bukan sempurna, belum sempurna. Ditunjukkan lah, kok jadi kayak takut gitu. Jangan takut. Nggak pernah gue takut, nggak pernah gue mundur dalam sekejap. Coba tolong di-share dong. Surah 5 ayat 3. Malam ini gua kasih tahu lu dengan benar, ya. Surah 5 ayat 3 tolong dibuka dong. Giliran saya memaparkan ini nggak boleh, memaparkan 10 apa sih? Nggak boleh. Loh, Anda mau berpolemik tetapi Anda sendiri tidak mengerti hadis dan Quran. Logika Anda di mana? Saya mau tanya logika Anda di mana dulu, gitu loh. Surah 5 ayat 3 ya. Quran yang pertama turun ke Nabi Al-Iqra. Biarin Pak Munir. Quran yang ada di sekarang Al-Fatihah, berarti kontradiksi menurut Duran, nggak apa-apa. Orang kesatria itu nggak bakal takut gitu loh. Iya. Lalu surah 5 ayat 3, surah 5 ayat 3. Coba bukain. Lawannya belum nanya satu, udah nanya balik gitu. Duran, itu tentang tentang haram itu ya? Iya, tentang haram dan halal ya kan? Oh iya. Surah 5 ayat 3. Tolong dibuka ya. Kita lihat nih ya. Dikatakan di situ bahwa Islam itu sudah sempurna. Tetapi ternyata ada ayat-ayat setelah ayat itu. Berarti ayat itu Islam belum sempurna. Berarti Islam telah gagal. Ya, sekarang tolong carikan di dunia ini yang susunannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang berbeda.
Ada nggak Kalau Quran gua yang kasih, susunannya tidak ya sama? Kak, susunan tidak sama gimana sih? Dari Al-Fatihah ke Anas itu semua di dunia ini sama, susunannya persis dari Al-Fatihah sampai Anas. Coba Kalau ada Quran yang berbeda Anda tunjukkan gitu. Iya, dibaca Pak Pelafalannya Duran. sama. Iya, Pak Munir, Baca, baca ya. Pak Munir, Ya. itu biarin aja Ya, Pak, ya, Pak. biarin aja di. Ya. Oke. Ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Berarti pada hari itu Islam telah sempurna. Oke, tolong Duran, boleh saya dicabut nanya? dulu. Boleh saya nanya nggak Pak? Pak Duran, Ya. boleh saya nanya nggak Pak? Biar apple to apple Pak, gampang. Tunjukkan di Injil Pak ayat yang begini Pak. Tunjukkan di Injil ayat yang begini. Oh, Injil nggak seperti itu. Injil nggak perlu menyatakan bahwa dia itu sempurna segala macam, tetapi ada ayat lain yang menyusul. Ya, berarti nggak bisa ya? Ya, coba bisa. dibuka coba dibuka konsultasi syariah.com. Coba dibuka konsultasi syariah.com. Ya, yang Berarti nggak menyatakan dengan jelas, Berarti nggak bisa nunjukin ayat yang yang begini. menyatakan dengan jelas, bukan ayat itu yang terakhir, tetapi hadis mengatakan ada ayat lagi yang terakhir. Jadi ayat itu yang menyatakan telah sempurna sebenarnya belum sempurna. Ayat apa tuh yang terakhir itu? Lihat dong nanti Munir. Gue kasih konsultasi syariah dulu. Nanti kalau lu penasaran gue kasih hadisnya Munir. Duran, Pak Duran. Halo Pak. Saya boleh ngomong kan ya? Iya ngomong. Oke. Pak, habis ini tolong ya saya boleh memaparkan itu ya. Jangan Iya. Iya. Sekarang saya mau tanya ya, daripada Anda loncat-loncat terus nih, saya mau tanya. Anda menerima hadis tentang Muhammad mati karena racun atau tidak? Jawab dengan tegas seperti Munir. Ya kalau memang itu, ya saya sebaiknya harus tanya dulu Pak. Harus tanya dulu. Kalau Anda sebaiknya nanya dulu, Anda mau tabayun dulu ya. Anda berarti kan nggak percaya sama NU, nggak percaya sama Firanda. Nabi Silakan datang mati lagi karena besok. Allah, bukan karena racun, Ya. karena Allah. Ya kan Ya, karena titik. benar banget itu loh. Ya. Tapi Betul, disebabkan gitu, Pak. oleh racun atau bukan? Disebabkan oleh racun atau bukan? Karena Allah dicabut nyawanya. Ketika saya tidak memaparkan ini, Disebabkan oleh racun atau bukan? ketika saya tidak boleh memaparkan ini di channel Anda, berarti clear. Saya katakan Anda tidak gentle, tidak ksatria gitu. Loh, Ya, kita aja. Anda hadis Quran nggak tahu. Lalu Anda ngomong secara sekarang gini asumsi. aja. Ya, Anda ngomong sekarang secara gini aja. asumsi dari terus. Anda bukan. Kenapa? Gini aja, Anda sudah buka-buka hadis, sudah buka-buka Quran, saya buka-buka Injil, ya kan, bener nggak? Ya. Anda berani apa enggak? Memaparkan logika. Enggak, saya cuma Anda minta juga- satu. Saya mau minta satu. Anda harus dengan tegas menolak atau menerima. Kalau Anda mau tabayun, Ya, justru waktu saya tidak ada untuk tabayun Anda. Silakan Anda datang lagi besok, saya ladenin. Berarti Anda penakut. Kalau Anda berani ya, kalau Anda berani kayak Munir, saya ladenin Anda. Ya, Pilihan di tangan Anda. yang menyebabkan kematian Imam Ahmad adalah Allah gitu loh. Iya. Tapi karena racun apa bukan? Ya saya nggak tahu lah gimana sih. Ya. Berarti Anda kan kalau nggak tahu berarti Anda mau menolak itu hadis. Tahu lah, nggak tahu. Ya. Kalau Anda mau tabayun, silakan Anda datang lagi besok. Saya ladenin Anda tentang apa? Tentang manuskrip saya ladenin. Tentang apa? Tentang ayat-ayat. Iya. Ya. Anda tidak ksatria. Anda berarti Tidak perlu menjadi satria dengan pengecut seperti Anda. Anda yang mengecut gitu loh. Jadi gini Itu kan aja lah, harapan Anda saya pengecut. Itu kan harapan Anda saya pengecut. Gini aja, Ya. gini aja ketika Itu kan harapan Anda. Ketika Al-Quran Islam, hadis Islam dibuka-buka, saya santai kok. Terus kenapa Ya. saya belum buka Injil aja Anda udah kepanasan? Kenapa sih? Gunanya? Kenapa Siapa yang gitu? kepanasan? Siapa yang kepanasan? Mana pernah gua kepanasan?
Iya, ya kenapa nggak boleh gitu? Keganjilan Lo hadis saja, lo hadis saja nggak berani terima, hadis saja nggak berani terima atau nggak berani tolak. Terima siapa? Yang nggak terima siapa gunanya? Ya bilang aja Pak. Katanya mau tabayun, katanya mau tabayun. Sekarang Itu siapa meninggal yang nggak mau terima? Tapi ini kan karena Allah meninggalnya. Hadis itu menyatakan Allah, bahwa bukan karena Muhammad racun. sakit karena racun. Muhammad sakit karena racun. Anda mau terima atau tidak? Kan saya seperti itu. Tidak terima. Tidak terima. Ya, kalau Munir, Itu hanya kalau Munir kan emang udah murtad Munir. Oke. NU nggak diterima sama dia. Ya, katakan NU nggak diterima sama Muhammad dia. mati karena Allah gitu aja Mas, bukan karena racun gitu Ya. aja Mas. Gak apa-apa, aku yang nunggu. Berani Ya. mau memaksa. Oh bisa. Oh Munir, dosa bisa ditanggung ya? Dosa bisa ditanggung ya? Tadi Bisa, nggak apa-apa. dosa bisa ditanggung. Ya, Kalau Dosa bisa ada ditanggung ya polisi yang Munir? nangkap, kalau ada polisi yang nangkap saya yang ditangkap nggak apa-apa. Dosa bisa ditanggung. Munir Dosa bisa udah ditanggung. murtad dia, udah murtad. Dosa bisa ditanggung. Melawan lagi. Dosa udah ditanggung. Dosa bisa ditanggung. Dosa bisa ditanggung sekarang ya? Mau gue kasih lihat? Mau gue kasih lihat kalau dosa itu nggak bisa ditanggung? Hah? Oh, di awal dosa bisa ditanggung. Enggak, aku Luar bukan biasa. Pemakan Tadi jangan murtad dulu. Ibrahim makan babi. Aku bukan kafir kayak kamu yang dosa diwariskan ditanggung terus mati di kayu salib. Enggak seperti itu. Kalau saya kasih bahwa Anda itu membawa dosa daripada Abel gimana? Jangan loncat-loncat, jangan lari dari kenyataan. Kan ada yang loncat-loncat. Gue sih demen Munir, benturin lo sekarang. Malam ini gue benturin lo terus Munir. Duran. Anda, ya. Oke. Kenapa? Dulu. Tak moderatorin. Jadi bahasanya diperhalus, oke? Saya belajar menjadi moderator. Monggo Pak, saya apa tadi? Ibno. Monggo Pak. Iya. Pak Minal, Pak. Ya, Duran. Tadi kan saya karena Allah. Ya. Tidak karena Allah. Jadi Muhammad sakit karena racun lalu mati karena Allah. Itu bagaimana? Ya intinya saya telah jawab. Saya mau memaparkan nih, kata Anda jangan memaparkan, nggak boleh di sini. Anda kan kebakaran jenggot tuh, ketipuan tuh, ya kan? Siapa bilang kebakaran jenggot? Kebakaran jenggot? Nih, biar saya boleh nih. Saya Muhammad bilang dia sakit karena racun yang menyebabkan dia mati. Muhammad sakit karena racun yang menyebabkan dia mati. Oh tidak, saya tidak mau itu. Tidak bisa. Anda nggak mau. Berarti hadis Anda tolak dong. NU Anda tolak, Firanda Anda tolak dong. Ya itu terserah kamu. Kan sudah saya jawab. Sekarang saya boleh memaparkan dong. Kenapa nggak boleh? Anda harus tegas kayak Munir. Anda menolak hadis dan NU dan Firanda. Ngapain kamu yang maksa? Mengapa lo yang maksa? Tenang Munir, tenang. Lo tuh udah murtad Munir malam ini. Tenang Munir, masa murtad sering banget. Masa murtad doyan banget murtad Munir secara hati. Gak ada urusan. Urusan lu tuh sama Muhammad sama Allah, bukan sama gue Munir. Ya udah jawab tuh pertanyaan apa tuh? Sekarang dia jawab dulu dengan tegas kayak lo nih Munir. Dia harus jawab dengan tegas kayak lo bahwa dia menolak hadis NU dan Firanda. Simple. Ada nggak aku bilang menolak hadis NU dan Firanda? Sekarang bilang nggak ada. Munir, ini direkam. Lo tadi bilang lo menolak hadis. Lo bilang lo menolak hadis. Sabar dulu. Duran, aku mau tanya ini dulu. Aku dulu ya. Udah Munir. Baca dulu. Iya. Ini bener nggak ini? Lo tuh sudah menolak hadis. Nih, siapa? Duran tolong dibaca, ini bener nggak? Ini saat ini ada nggak kenal ya? Tentunya selama dia sakit, sang Nabi melafalkan al-mu'awadah surat 113 dan 114.
dan meniupkan udara ke atas tubuhnya sambil menggosok-gosokkan wajahnya. Ini adalah usaha untuk sembuh. Jadi dia kesakitan, dia sakit, dia berusaha sembuh dengan itu. Berdoa bagi sambil berkata, dalam nama Allah aku berdoa untuk mengusir semua yang melukaiku dan menangkal semua yang dengki padamu, dan pada hari semua mata yang jahat, dan Allah akan menyembuhkanmu. Sesungguhnya ketika Rasulullah merasa sakit, dia meminta kesembuhan dari Allah. Tapi di atas sakitnya yang menyebabkan dirinya mati, dia tidak berdoa untuk meminta kesembuhan. Dia bisa berkata, wahai jiwa, apa yang terjadi atas dirimu hingga kau mencari perlindungan di setiap tempat perlindungan? Peristiwa kematian Muhammad. Hingga saat terakhir sang Nabi semakin menderita, dia biasa menarik selimut menutupi mukanya. Tapi ketika dia merasa tak nyaman, dia menyingkirkannya dari wajahnya dan berkata, kutukan Allah bagi orang-orang Yahudi dan Kristen yang membuat kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat keramat. Ibnu Hisham, kita NA panjang kali, gantilah baca rek. Ayo teman-teman ganti baca, saya mau bantu. Kevin. Udah, kalau bukan itu temanya jangan baca itu, suruh siapa baca itu. Loh, kan saya tanya balik sama Duran. Sekarang saya tanya sama Duran satu aja. Munir, Yesus mati karena orang Romawi, apa karena Allah itu? Ayo, jawab. Yesus, dia menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Ya, karena siapa mati dia itu? Kan mati 3 hari itu. Siapa yang cabut? Allah apa orang karena salib? Karena disalib? Ayo. Dia menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Iya, karena disalib atau karena Allah gitu. Dia menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Oh, karena disalib ya? Dia tidak mati. Oh, itu kan Dia bangkit. Kalau mati itu mayat Tuhan kalau mati Maria. Kalau mati dengerin dulu Munir. Kalau mati dia tidak bangkit, tapi nyatanya dia bangkit. Tapi dia mati hanya 3 hari. Dia mati 3 hari. Ya. Tetapi dia bangkit Munir. Berarti dia tidak mati. Loh, kan udah dibilang. Ya mati. Aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Bagaimana orang sudah mati kok mengambilnya kembali? Itu bagaimana ceritanya tuh? Kok ada orang mati karena dia adalah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan, Munir. Berarti tidak mati. Berarti Tuhannya tidak mati. Nyawanya diserahkan mati secara kedagingan itu mati 3 hari, Munir. Secara ya, kedagingan. Ya. Tetapi kan dia bangkit. Dia bangkit. Bagaimana kalau orang mati itu membangkitkan dirinya sendiri? Karena dia ada Tuhan, orang mati. Aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Karena dia Tuhan. Dia bisa berbuat apa saja. Berarti tidak mati dong. Tidak mati. Mati secara kedagingan, Munir. Mati secara kedagingan. Gitu. Gak ada ayatnya mati secara kedagingan gitu. Gak ada ayatnya. Asumsi aja kamu. Kalau nyawanya nggak ada. Aku merombak rombak bait Allah ini dan aku akan mendirikannya 3 hari. Itu adalah dalil kedagingan. Ayo lawan aku bukan aku. Kamu lawan aku. Aduh nih lawan aku kamu udah capek Dewi. Cepat Bang Minal. Anda aja yang tanya. Allah ya. Ini bukan waktu saya soalnya. Bang Dinal. Ada. Masalahnya kan Ayatnya ada order. Biar aja, lupakan. Taruh Munir. Lu tadi udah bilang menolak hadis, menolak NU, menolak Firanda. Kok Toto bisa balik pantat? Ya, kok Toto bisa bilang lu gak pernah menolak hadis? Kok bisa sih menjilat pantat sendiri? Aku nggak pernah melontarkan kalimat doa.
Munir. Ada rekamannya di YouTube. Aku nggak pernah. Ada rekamannya, Munir. Ya. Munir mau kopi susu Mau nih. sampai berapa lama Munir menjadi seorang munafik, Munir? Mau berapa lama lagi, udah. Munir? Anda menolak Jibril yang mengatakan ayat Munir. Tuhan. Boleh saya ngomong nggak nih? Menolak Mati secara kedagingan, Munir. Mati secara kedagingan. Yohanes 10. Yohanes 10. Yohanes 10 jelas mengatakan tidak. Petrus 3 tuh tertulis Boleh saya sebagai manusia matinya. Silakan nanya Pak. Ya. Nah, Munir. halo, Lanjut bro. lanjut nih. Saya udah bilang, Anda harus tegas menyatakan Muhammad sakit karena racun dan mati. Dipanggil Allah. Baru kita lanjutkan. Jangan menjadi pengecut. Kalau Anda mau tabayun, silakan datang lagi besok. Gitu loh. Ya itu PR lah. Ya PR. Topik baru apa? Itulah open. Halo, Ini mau cepat-cepat dapat Pazero. Dapat Pazero. Oh, sekarang ngomongnya beda. Tadi aku dengan tegas menolak. Aku mau menolak. Bahwa yang mencabut Nabi Muhammad nyawanya adalah racun. Aku dengan tegas menolak. Tadi bilang aku menolak hadis. Apa? Nyawa Gua Nabi menolak Muhammad hadis. adalah racun. Munir, gua menolak hadis. Tadi lu bilang gua menolak hadis. Gua menolak yang menyatakan karena racun. Pak Yitno. Itu akibat kebanyakan makan babi itu. Orang nggak pernah bilang aku nggak pernah bilang gitu. Padahal aku Ini direkam, Munir. Ini direkam, Munir. Iya. Tapi menolak hadis gak? Menolak hadis gak tadi? Tadi bilang menolak hadis gak? Tadi bilang menolak hadis gak? Aku bilang gini, menolak. Menolak hadis gak? Menolak hadis gak? Yang mencabut nyawa Nabi Muhammad adalah racun. Aku menolak. Gini. Oh, hadis enggak? Hadis enggak? Apa dulu? Hadis enggak ngomong? Munir, kamu percaya ya Oke, Bang. bahwa Silakan nanya, Bang. ngomong. Diam lu. Alah, Munir. Mau sampai kapan Munir jadi orang munafik? Ya, udah aku tak moderatorin ya, Pak. Jadi intinya gini. Benarkah Muhammad menderita akibat racun hingga hayatnya? Jawab Munir. halo. Monggo Pak. Ya kalau pertanyaan itu ya nggak tahu kita Pak. Maksudnya menderita mungkin iya, cuman kalau meninggal ya nggak tahu. Maksudnya karena racun atau ini ya kita nggak ini. Cuman boleh saya nanya nggak Pak? Boleh Pak, silakan. Oke. Sekarang pertanyaan gini Pak. Apakah kemudian peristiwa itu benar atau tidaknya, detail atau tidaknya kemudian Pak menjadikan kayak sesuatu yang besar bagi keimanan seorang muslim, atau menjadi kayak menjadi sebagai namanya itu gimana? Itu kembali ke umat Islam Pak. Kalau kami sih non care, nggak peduli. Saya juga akhirnya non care juga lah. Gampang itu. Cuman kan di sini kan kita diskusi memastikan aja bener enggak umat cerita kena racun di Khaybar itu hingga akhir hayatnya. Betul. Tapi kan setidaknya gini Pak Dombas. Setidaknya kan ada waktu kalaupun nih Pak, saya kan gini Pak, kalaupun meninggal karena racun, kalaupun saya bilang kan Pak, ya kan yang lainnya meninggal Pak, dia tidak meninggal sampai 3 tahun itu. Itu kan sebetulnya kalau orang yang paham ya, nggak masalah Pak. Poinnya di ayat itu bukan karena dia meninggal atau tidak, karena dia kena racun, gitu loh. Akibat dia racun itu dia meninggal, mungkin dalam waktu lama. Bukan masalah poin meninggal atau enggaknya, poinnya dia kena racun. Sedangkan mau bilang setiap hari makan 7 buah kurma tuh anti racun, tidak kena racun dan sebagainya. Kok bisa gitu? Oke. Itu salah satunya. Oke. Terus kedua poinnya ke
ke surat yang tadi ya, di Al-Ka'bah itu, Muhammad kena seperti yang di ayat 46 itu loh, kena masalah gitu kan, dan ada dinyatakan di hadis, itu poinnya gitu loh. Masa lalu mutafsir dia mati karena apa, kalau mencabut atau apa, itu bukan poinnya itu. Jadi kalau misalnya dilarikan ke sana ya lucu gitu, padahal nggak bicara ke substansinya, kita bicara substansinya. Dia mematikan Allah mencabut nyawanya apa enggak, itu urusan Tuhan gitu kan. Oke, boleh saya ngomong Pak? Boleh saya bicara ya? Oke, monggo. Oke, jadi gini Pak Kevin, dalam artian sekarang kan saya malah balik nanya, terus dalam artian masalahnya itu apa gitu Pak? Maksudnya apakah gitu kemudian apa namanya kayak mematahkan kenabian Nabi Muhammad atau gimana gitu kan, atau kemudian mematahkan ujian Al-Quran? Masalahnya sih sebenarnya saya sih nggak ada masalah ya, cuman saya baca ayat itu benar nggak sih ayatnya, apa hadisnya itu kalau makan 7 buah kurma itu anti racun kan gitu. Ternyata yang ngomong siapa? Muhammad, kok dia kena racun gitu kan, itu satu poinnya. Nah, poin kedua adalah di surat tadi gitu. Kok matinya sama seperti yang Allah katakan itu loh, yang Allah katakan kalau orang ya atau Muhammad gitu ya, sebenarnya di situ kan Muhammad kan mengatakan sebagian gitu loh. Kok bisa, kok pas benar gitu kan? Nah tadi kalau misalnya si Duran membawa ada ayat-ayat yang tadi udah di hadis tafsir dan sebagainya udah dikasih itu tentang ayat yang kemasukan setan itu, ayat setan itu sebenarnya kalau mau bahas, kalau saya mau bahas panjang nanti sampainya nanti sampai ke kemana, ke Wahyu yang termasuk Muhammad kan salah satunya dari apa, dari Jibril itu kan, apa lonceng bel itu kan, pernah baca nggak itu?